Bismillahirrahmanirrahim. Di sini orang yang beriman berpikir, ketika dia berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia tidak akan pernah merugi. Sungguh berarti dia menabung hartanya untuk di akhirat nanti. Makanya orang berinfak di jalan Allah disebut apa dalam Al-Quran? Tijaratun lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca, memahami dan mengamalkan kandungannya, mendirikan salat dan menginfakkan dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya, perniagaan yang pasti beruntung. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya itu adalah menabung harta tersebut untuk diambil di akhirat nanti, dan lebih daripada itu dengan bersedekah berarti di samping dia menabung, dia berniaga bersama Allah yang nanti akan diambil keuntungannya secara sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman setelah ayat ini tadi di akhirnya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, agar Allah nanti sempurnakan pahala-pahala mereka di sisinya dan Allah tambahkan keutamaan bagi mereka. Motivasi ini ayyuhal ikhwatu fillah sekali lagi hanya akan semangat dikejar oleh orang-orang yang beriman, yang mengetahui tingginya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui rendahnya dunia, sehingga buat apa dipertahankannya? Buat apa dipertahankannya? Ini juga mengingatkan kepada kita semua kisah yang terkenal dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan. Ma'ruf kisahnya yang disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim, disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sewaktu beliau akan berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, disitulah beliau berpikir dengan kecerdasan dan keimanan yang kuat untuk berniaga bersama Allah. Orang-orang kafir ini menghadangnya, maka dia menawarkan untuk mengambil semua hartanya, harta yang demikian besar yang dimilikinya dengan hasil perdagangannya. Dengan imbalan dia dibiarkan lolos untuk hijrah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu akhir dari kisah ini, kemudian orang kafir membiarkannya pergi, dan ketika bertemu Nabi SAW yang waktu itu beliau masih ada di Kuba mendirikan Masjid Kuba, ketika melihat beliau, Rasulullah SAW melihat sahabat Suhaib ibnu Sinan ini, beliau SAW bersabda, Aba Yahya rabihal bai', Aba Yahya rabihal bai', Aba Yahya rabihal bai'. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu. Disinilah ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, orang-orang yang berinfak dia beruntung dengan keberuntungan yang sebenarnya. Dia berinfak menggunakan harta yang Allah miliki, yang Allah titipkan untuknya. Makanya ini merupakan rahmat Allah. Salah satu bukti yang menunjukkan luasnya kebaikan dan kasih sayangnya. Kita berinfak di jalan Allah menggunakan pemberiannya, tapi diberikan balasan yang demikian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman harta dan jiwa mereka dengan bayaran yang berupa sorganya. Dibeli dari mereka dengan harta Allah sendiri.
yang Allah miliki sendiri dengan diberikan balasan sorga. Ketika mengomentari ayat ini, Imam Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, wallahi baya'ahumullahu fa'agla thamanahum wa huwal jannah. Sungguh demi Allah, Allah berjual beli dengan mereka dan Allah jadikan sangat tinggi harga yang mereka terima, yaitu mendapatkan kemuliaan sorga di sisinya. Maka subhanallah, orang-orang yang merindukan sorga, orang-orang yang mengetahui benarnya janji Allah dan ketinggian-ketinggian di sisinya, maka tidak akan mungkin dia akan mempertahankan sesuatu yang rendah untuk menyia-nyiakan ketinggian dan kemuliaan yang sangat besar ini. Oleh karena itu, ini motivasi bagi orang-orang yang beriman. Yang saya sudah katakan tadi, para sahabat di antara mereka banyak yang miskin, tetapi untuk meraih keutamaan ini, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha bekerja, berdagang, mencari rezeki, bukan kepentingan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebab di antaranya beberapa di antara ulama salaf yang terkenal dengan sifat zuhud menganjurkan terhadap kezuhudan. Imam Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi, ahlu sunnah yang terkenal, imam ahlu sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang juga disebut-sebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Nabi SAW. Jadi banyak yang disebut seperti ini ya. Imam Bukhari disebut seperti itu ya, guru beliau Ali ibnul Madini, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Daraqutni. Jadi ada beberapa ulama itu yang disifati sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Ahmad bin Hanbal juga seperti itu dan yang lainnya. Di antaranya beliau ini, Imam Abdullah Ibnul Mubarak, sosok yang luar biasa dalam masalah kebaikan, terkenal dengan sifat zuhud dan anjurannya terhadap kezuhudan. Beliau di masa hidupnya berdagang, mengekspor barang-barang, mengimpor barang-barang dari luar Mekah, dibawa ke Mekah untuk dijual di sana di musim haji. Sibuk dengan perdagangan. Sampai-sampai salah seorang imam di zaman beliau, Fudail ibnu Iyad, yang juga termasuk orang yang ditanggung hidupnya oleh Abdullah bin Mubarak, karena dia berdagang untuk menanggung hidup beberapa ulama ahli hadis di zamannya, Syu'bah ibnul Hajjaj, termasuk Fudail ibnu Iyad, Ismail ibnu Ulayyah, dan yang lainnya. Ada beberapa yang saya pernah baca dulu, saya lupa diantaranya. Yang jelas ada beberapa orang ulama yang beliau tanggung semuanya, disuruh mereka ngajar saja atau menyampaikan hadis saja, karena beliau mempertimbangkan untuk ikut mendapatkan pahala keutamaan menyebarkan sunnah Nabi SAW. Intinya, satu saat dia ditanya oleh Fudail ibnu Iyad, ya Ibnul Mubarak, ya Aba Abdurrahman, anta ta'muruna bizuhdi wat taqallul wa anta ta'ti bil bidha'ah. Apa kata beliau? Bertanya dia, wahai Ibnul Mubarak, kamu sering menganjurkan kepada kami untuk zuhud, tidak banyak menggunakan harta berlebih-lebihan dalam urusan dunia, tapi kamu sendiri justru sibuk mendatangkan barang perniagaan. Bagaimana ini? Apa kata jawab beliau? Ya Aba Ali, innama af'alu hadza li asuna bihi wajhi wa ahfadha bihi irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Wahai Abu Ali, aku lakukan ini adalah untuk menjaga wajahku, memelihara kehormatanku, dan aku jadikan sebagai penolong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, beliau menjawab dengan jawaban seperti ini, laula anta wa ashabuka mattajartu, kalau bukan karena untuk bersedekah kepada kamu dan sahabatmu para ulama ahlul hadis, maka aku tidak akan berdagang. Aku tidak akan berdagang. Subhanallah, imam yang mulia ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dikenal dengan sifat-sifat yang mulia, yang tentu diantara sebabnya adalah karena harta yang beliau gunakan di jalan Allah. Apa itu? Sifat yang mulia yang pertama beliau miliki adalah ketinggian dalam masalah ilmu, keteguhan dalam masalah riwayat, kemudian dermawan, suka berjihad di jalan Allah. Kalau berjihad melawan orang kafir, dia di depan, selalu menantang duel mereka. Kemudian sifat-sifat kebaikan yang lainnya, sampai-sampai Imam Sufyan ibnu Uyainah pernah memuji beliau dengan mengatakan, aku membandingkan sifat-sifatnya Abdullah ibnu Mubarak dengan sifat-sifat para sahabat Nabi SAW, maka aku tidak melihat mereka mengungguli Ibnu Mubarak kecuali karena mereka berjihad dan sholat bersama Nabi SAW. Ini sifat yang mulia, dan inilah sosok orang yang hartanya itu menjadi keberkahan baginya.